siapa saja kah yang berpotensi untuk terkena saraf terjepit ini, Pak Haji? Semua orang bisa berpotensi kena saraf kejepit, tetapi orang-orang yang pernah trauma tulang, misalnya dulu pernah jatuh atau kepleset, atau jatuh berat lah katakan gitu, 10 tahun, 15 tahun yang lalu ketika masih muda, bisa saja terjadinya sekarang. Terpicu oleh apa? Misalnya ngangkat berat, duduk lama, duduk dengan ngangkat benda dengan posisi yang salah misalnya. Itu mudah terpicu ya, mudah terkena. Kemudian tidak sedikit juga pasien saya anak kecil. Jadi anak kecil juga beresiko ya? Jadi dia naik ke meja, kemudian jatuh ke lantai, langsung lumpuh saat itu karena di tulang belakangnya yang kena. Jadi saya ada mungkin 5 pasien di Bekasi itu, anak-anak kecil semua. Ada juga yang jatuh ke got, habis itu sesak napas, kemudian kakinya dua-duanya lemes ya. Jadi ingat saudara-saudara sekalian, pemirsa yang budiman, jadi sangat berbeda ketika kemarin saya mendatangi seseorang di rumah sakit, semua keluarga mengatakan itu adalah stroke, gitu kan. Kemudian dokter pun yang anehnya adalah mengatakan itu stroke. Begitu saya datang itu bukan stroke tapi saraf kejepit. Jadi saraf kejepit itu kelumpuhannya adalah atas sama bawah. Atas sama bawah? Iya, bagian misalnya pinggang ke bawah itu dua-duanya lumpuh. Tapi kalau stroke itu bagian kiri yang atau lumpuh bagian atau bagian kanan? yang kanan. Jadi sesuatu yang sangat beda. Jadi kalau misalnya salah diagnosa juga akhirnya salah penanganan juga pemirsa ya, kan? pasti, ya pasti. Tapi untuk Anda mungkin yang sekarang ini sudah memiliki misalnya sudah pernah cek lab begitu tapi mau datang ke klinik BMCM masih boleh sekali loh pemirsa, monggo sekali begitu ya. Atau misalnya belum pernah ada riwayat, belum pernah ada cek lab misalnya begitu juga boleh sekali misalnya mau datang gitu ya. Jadi untuk saraf terjepit ternyata beresiko untuk segala umur Pak Haji ya. Karena tidak hanya yang sudah berusia lanjut aja tapi ternyata anak-anak pun beresiko untuk terkena saraf terjepit. Buktinya dengan jatuh dan mungkin tidak seketika itu dirasakan atau divonis sebagai saraf kejepit tapi bisa beberapa tahun kemudian. Kalau kecelakaannya gitu ya. berat, misalnya kayak kemarin ada pasien saya dari Pamulang, kecelakaannya berat, dia tabrakan ya. Saat itu langsung lumpuh memang. Tapi ada juga yang jatuh hanya nahan motor. Nah itu ada 3 tahun, 5 tahun berikutnya baru kena. Ketahuan begitu ya.